Kebangkitan Tuhan Yesus. Halo, ketemu lagi bersama kami kakak Kanisius. Mari kita ikutin sekolah minggu online bersama. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 4 April tahun 2021. Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Paskah, yang artinya kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. dan sekolah minggu online kali ini kita akan diajak menari, menyanyi, memuji nama Tuhan. Kemudian akan ada renungan dari Frater Martinus Haryanto SJ. Kemudian ada kreativitas juga loh dari Bu Ani sama Bu Niken. Ditunggu ya, lihat kita di YouTube KGTK Rayon Kota Semarang. Selamat pagi adik-adik semua. Yuk kita memulai sekolah minggu online. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan hati dan pikiran kita. Tangannya dilipat, matanya dipejamkan ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami di malam yang nyenyak. Tuhan, berkati kami hari ini karena kami akan mengikuti sekolah minggu online. Berkatilah semua perilaku kami, ucapan kami, semoga semua yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Lindungilah juga kami dan orang-orang yang kami cintai dimanapun mereka berada. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Petrus Kanisius, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Santo dan Santa, pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin.
Pia, sekarang kita mendengarkan sabda Tuhan ya, dari Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9 tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid-murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga, menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah terbunuh. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berjumpa kembali teman-teman Pia. Selamat Paskah. Pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama Frater Diakon Martinus Juprianto Bulutoding, Serikat Yesus. Frater berkarya di SMA Kolese Loyola di Kota Semarang. Nah, teman-teman nanti jika sudah besar, bingung masuk sekolah SMA, masuk saja SMA Kolese Loyola di Kota Semarang, dijamin mantap. Nah, teman-teman, adik-adik yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita berbahagia, kita sungguh merayakan Paskah. Paskah adalah saat kita bergembira. Karena apa? Paskah berarti Tuhan telah bangkit dari kematian. Tuhan telah membebaskan kita dari belenggu dosa, dan Tuhan memberikan harapan baru. Adik-adik sekalian, Paskah itu berasal dari tradisi yang cukup lama. Pertama, Paskah bagi bangsa Israel adalah sebuah peristiwa besar. Ketika itu, bangsa Israel sedang dijajah, mengalami penderitaan di negeri Mesir. Maka melalui perayaan Paskah, mereka mengenangkan bagaimana Tuhan datang menyelamatkan mereka. Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Maka pada malam Paskah mereka berkumpul bersama keluarga, lalu motong domba, lalu mengoleskan darahnya di palang pintu. Lalu mereka makan roti tak beragi, sayuran pahit, cepat-cepat makan supaya ketika malam hari mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Di sana Tuhan datang menyelamatkan bangsa Israel. Nah, kedua, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dalam perjalanan selanjutnya, Paskah itu dimaknai sebagai kenangan peristiwa di mana Tuhan sungguh telah berkarya bagi bangsa Israel. Tuhan sungguh melepaskan bangsa Israel dari penderitaan dan penjajahan. Maka pada zaman Yesus,
perayaan Paskah dirayakan luar biasa besar. Mereka berbondong-bondong dari daerah-daerah di sekitar Timur Tengah. Mereka semua pergi ke Yerusalem. Mereka pergi berdoa di Bait Allah. Mereka mempersembahkan kurban. Mereka berdoa, mereka berkumpul bersama keluarga merayakan perayaan Paskah. Paskah berarti perayaan sukacita, pengenangan akan Tuhan yang telah menyelamatkan Israel dari perbudakan, dan sekarang melalui Paskah Tuhan memberikan harapan baru. Nah, teman-teman, ada yang berbeda ketika Paskah kita maknai pada kebangkitan Kristus. Pada bacaan tadi kita sudah mendengar bahwa pagi-pagi buta, 3 hari setelah Yesus itu wafat di kayu salib, 3 hari kemudian setelah Sabat lewat, beberapa perempuan kemudian mereka datang ke makam Yesus, mencoba mencari di mana Yesus. Mereka ingin melayani Yesus, kemudian ingin berdoa di makam Yesus. Ternyata makamnya kosong. Lalu kemudian datang pula para murid Yesus melihat ke makam, dan faktanya makam kosong. Kemudian berita Paskah, kebangkitan Kristus, mereka terima dari pewartaan malaikat. Malaikat mengatakan, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus telah merayakan kemenangan. Yesus telah mendapatkan kemenangan dari dosa. Yesus memberikan harapan baru kepada kita. Nah, teman-teman, maka Paskah itu punya 3 makna. Pertama, Paskah berarti kabar sukacita. Kabar sukacita. Tadi bangsa Israel bersukacita karena keluar dari Mesir. Lalu pada zaman Yesus semua orang datang ke Yerusalem berdoa di Bait Allah, mengadakan perjamuan Paskah untuk mengenangkan kabar sukacita Tuhan. Tapi Paskah bagi kita umat Kristiani, umat Kristen, umat Katolik, Paskah berarti Tuhan sudah bangkit. Tuhan sudah mengalahkan maut. Tuhan telah bangkit dari kematian. Maka Paskah berarti kabar sukacita. Kita harus berbagi kabar sukacita kepada siapapun. Kepada papa, mama, oma, opa, om, tante, teman-teman, lalu teman-teman di gereja, teman-teman di rumah, teman-teman di sekolah, bahkan juga kepada pembantu, kepada sopir, kepada siapapun. Paskah berarti kita berbagi kabar sukacita, maka nuansanya gembira. Nah, yang kedua, teman-teman, Paskah itu berarti juga pertobatan. Bertobat dari perbuatan yang buruk menuju perbuatan yang baik. Yang buruk ditinggalkan, yang baik dilakukan dan ditingkatkan. Kalau biasanya sebelum Paskah, teman-teman sering malas-malasan untuk bangun pagi. Setelah Paskah harus rajin bangun pagi. Kalau biasanya bangunnya terlambat, sekarang pasang weker setelah Paskah, pasang alarm. Kalau perlu panggil mama papa, suruh, "Mah, papa, bangunkan aku pagi hari." Kalau yang biasanya marah-marah sama papa mamanya, setelah Paskah sekarang tidak perlu marah-marah lagi. Bilang ke mama papa, kepada semuanya, Paskah Tuhan sudah bangkit, mari kita bergembira. Kalau ada melihat temannya bersedih, yang biasanya cuek, sekarang bertobat, datangilah teman yang bersedih, kemudian hiburlah dia, ajak bermain, ajak makan bersama. Kayak yang biasanya nih anak-anak nih, teman-teman semua yang biasanya kalau habis makan lalu piringnya ditinggal di meja, gelasnya ditaruh sembarang, pokoknya langsung habis makan pergi. Setelah Paskah, anak yang sudah bertobat
Berarti setelah makan piringnya dibawa ke tempat cuci, dicuci, gelasnya juga dicuci lalu diletakkan di tempat pengeringan. Itulah pertobatan. Kalau biasanya sering marah-marah ke mamanya, sekarang kebalikan. Ingatkan mamanya, jangan marah-marah. Kalau ada papanya cemberut terus, bilang ke papa, "Papa, sekarang kita sudah bertobat, kita harus bergembira." Maka makna kedua, Paskah berarti kita bersuka cita dan bertobat. Ingat ya, bertobat. Tuhan sudah menebus kesalahan kita, Tuhan telah menebus dosa kita, maka sekarang kita harus bertobat, melakukan kebaikan. Nah, teman-teman, Paskah bukan cuma soal berbagi. Paskah juga bukan hanya soal bertobat. Tetapi ada makna ketiga. Paskah berarti kita juga berbagi kepada alam sekitar kita. Gimana, frater, maksudnya? Maksudnya begini. Kita mungkin sebelum Paskah, teman-teman ini tidak begitu memperhatikan makhluk hidup lainnya. Makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Ada mungkin anjing, mungkin ada kucing, mungkin ada burung, mungkin ada kura-kura, mungkin ada hamster, ada sebagainya. Atau mungkin juga di lingkungan kita, di sekitar rumah, ada tumbuh-tumbuhan bunga, ada tanaman-tanaman yang lain yang mungkin sampai kering kerontang, tidak disiram. Orang yang sudah merayakan Paskah harus berani memperhatikan mereka. Bukan hanya memperhatikan sesama kita manusia, tetapi juga makhluk ciptaan yang lain. Maka orang yang sudah dibebaskan Tuhan Yesus pada saat Paskah, berarti kita harus berbagi sukacita juga. Kalau ada tanaman kering, dibawa keluar, disiram. Lalu kemudian taruh matahari, setelah segar dikembalikan lagi ke ruangan. Kalau di rumahnya punya anjing, punya kucing, punya tanamannya atau mungkin hewan-hewan yang lain, punya hamster, punya kura-kura, coba diperhatikan makanannya, sering dibersihkan dan sebagainya. Atau mungkin melihat ada bunga-bunga dari piaraan mama yang mungkin tidak diperhatikan, coba setelah Paskah ikutlah papa mama untuk merawat tanaman, kemudian merawat juga hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Inilah Paskah. Maka ingat, Paskah ada 3. Yang pertama, berbagi kabar sukacita. Lalu yang kedua, kita bertobat. Dan yang ketiga, kita juga memperhatikan alam ciptaan lain. Ketiganya ini penting, teman-teman. Supaya apa? Paskah sungguh memberikan daya ubah bagi kita. Paskah memberikan sukacita yang besar kepada kita, harapan yang baru. Paskah, kalau kita sebelum pandemi, kita akan berkumpul di gereja. Lalu biasanya panitia akan membuat kita akan berlomba mencari telur Paskah, menghias telur Paskah, bahkan juga makan telur Paskah. Mengapa telur diambil? Karena telur adalah lambang kehidupan. Melalui telur muncul kehidupan baru. Melalui telur kita semua dikenyangkan, kita mendapat tenaga dan ada sukacita di sana. Melalui telur juga bertumbuh makhluk yang dari kecil menjadi besar dan kemudian juga berguna bagi kita. Maka teman-teman, Paskah selalu memang diidentikan dengan telur. Telur sebagai lambang kebangkitan, lambang harapan baru. Tetapi Paskah sejatinya adalah Kristus yang sudah bangkit. Paskah adalah warta sukacita bahwa Tuhan telah bangkit dari mati, Tuhan telah membebaskan kita dari dosa. Sekarang kita harus bersukacita. Ingat, ada 3 hal soal Paskah. 1, berbagi sukacita kepada siapapun. Yang kedua, kita harus bertobat dari perilaku yang buruk dan memulai perilaku yang baik. Dan yang ketiga, kita harus memperhatikan alam ciptaan sekitar kita. Nah, teman-teman, sekian dari Frater. Selamat Paskah dan mari kita wartakan kabar sukacita
Kristus sudah bangkit bagi kita semua dan Kristus telah menebus kita, maka marilah kita terlibat mewartakan kerajaan Kristus. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kakak Nike dan Kakak Ani. Yeay. Kali ini kita akan melakukan kegiatan kreativitas. Ya, oke. Adik-adik, ini adalah hari Minggu Paskah. Hari ini kita akan membuat telur Paskah ya. Telur Paskah artinya adalah membuat kehidupan yang baru. Sehingga kalian juga harus membuat kehidupan yang baru, lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Yang dulu awalnya suka nangis, suka ngambek. Nah, sekarang kalian harus membuat kehidupan baru, menjadi anak yang lebih baik dan tidak suka nangis. Bisa? Oke, siapkan bahan-bahan kreativitas kali ini ya. Yang pertama ada kertas manila. Oke, lalu yang kedua ada staples. Yang ketiga ada gunting. Yang keempat ada pensil warna atau boleh pakai krayon. Selanjutnya pensil dan spidol. Oke, sekarang dilanjutkan sama Kakak Ani. Bagaimana cara membuatnya? Yuk ikuti bersama-sama ya.
Gimana adik-adik? Sudah selesai belum telur paskahnya? Mudah kan? Nah, oke. Kita lanjutkan kegiatan kita hari ini ya. Selamat Paskah. Nah, adik-adik semua senang tidak dengan sekolah minggu kali ini? Nah, kita akhiri kegiatan sekolah minggu kali ini dengan berdoa. Yuk, ambil sikap doa yang bagus. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang kegiatan kali ini. Semoga apa yang kami dengar, apa yang kami terima dengan firman-Mu kali ini dapat mengubah kami menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Petrus Canisius, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Santo Santa, pelindung kami, doakanlah kami. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bagaimana sekolah minggu hari ini? Keren kan? Seru juga ya. Lalu ini bertepatan dengan hari Minggu Paskah, yang berarti kalian harus memulai dengan kehidupan yang lebih baru lagi. Yang kemarin suka nangis-nangis, yang suka marah-marah, yang kalau belajarnya malas gak mau ngerjain tugas. Hari ini anak-anak harus lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin ya. Oke? Jangan lupa selalu bahagia dan sehat selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.